Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama Bina Arta Sekuritas. Untuk membahas pergerakan IHSG hari ini, kita sudah bersama dengan Nafan Aji Gusta, analis Bina Arta Sekuritas. Mas Nafan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lihat tadi IHSG di awal sempat fluktuatif begitu ya, kemudian ditutup naik 2%. Ini apa pengaruhnya? Ya, memang kalau kita pasca pembukaan IHSG, memang pergerakan IHSG relatif fluktuatif ya, dengan sempat menyentuh level terendah di level 5.929, tapi kemudian kalau menurut saya karena katalis positif dari adanya January Effect menyebabkan pergerakan IHSG terapresiasi begitu signifikan ya, sehingga pada akhirnya ditutup menguat signifikan dengan kembali ke level 6.104, menguat sekitar 2,10%. Sebenarnya katalis utamanya ialah berkaitan dengan January Effect, kemudian juga terdapat katalis positif berikutnya, misalkan berkaitan dengan adanya perkembangan data makroekonomi yang positif, terutama dari domestik, misalkan berkaitan dengan kinerja manufacturing PMI di tanah air yang meningkat menjadi 51,3 dari sebelumnya 50,6. Memang hal tersebut menandakan bahwasannya kegiatan industri manufaktur tanah air berjalan dengan semakin ekspansif seiring dengan adanya recovery perekonomian. Berikutnya juga berkaitan dengan hasil tulisan data inflasi di tanah air yang meningkat menjadi 1,68% dari sebelumnya 1,59%. Ini pun juga memberikan katalis positif, baik itu dari penguatan IHSG, kemudian juga daripada penguatan rupiah ya untuk saat ini, dan telah meninggalkan level 14.000 begitu, sehingga untuk sementara ini katalis positif utamanya ialah berkaitan dengan January Effect dan juga berkaitan dengan data makroekonomi domestik yang cenderung positif hasilnya. Ya, baik. Kalau kita lihat kan sektor tambang ini paling kontributif begitu ya. Tadi Baik. kita lihat cukup kontributif. Apa yang mempengaruhi sektor ini? Baik, di sini kalau untuk sektor pertambangan, saya melihat penguatan yang sangat signifikan tersebut juga dipengaruhi oleh katalis positif dari menguatnya harga komoditas dunia ya. Misalkan untuk commodity future prices di sini, gold saja mengalami terapresiasi sekitar 1,95%. Begitupun juga untuk crude oil yang menguat 2,02%. Dan juga untuk harga komoditas lainnya seperti nikel pun juga menguat 4,45%. Kalau menurut saya memang sentimen positif tersebut juga berasal dari misalnya meningkatnya demand ya terhadap sektor komoditas global seiring dengan adanya recovery perekonomian. Kemudian juga kalau kita melihat dari data makroekonomi global yang saat ini berkembang, kalau saya melihat untuk data manufacturing PMI dari negara-negara maju itu pun juga diproyeksikan akan lebih cenderung ekspansif ya di atas angka 54. Jadi otomatis saya pikir katalis positif tersebut juga memberikan dampak positif bagi kenaikan harga komoditas dunia, karena ini juga merupakan bahan baku di mana permintaan atau demand pun juga cenderung mengalami peningkatan seperti itu. Dilihat untuk emiten pertambangan dari baterai nikel, apa ini yang bisa dilihat secara prospektif? Oke, memang kalau kita akui prospek komoditas nikel ya, khususnya di tanah air pun juga positif ya begitu ya, karena kalau yang saya ketahui bahwasannya Indonesia akan menjadi pemain utama dalam industri mobil listrik secara global, dan memang kita akui bahwasannya seiring dengan implementasi daripada Omnibus Law, maka dari itu juga diharapkan agar foreign direct investment bisa lebih deras lagi mengalir di tanah air. Dan juga kita melakukan lobby maupun juga diplomasi ekonomi agar supaya misalkan perusahaan-perusahaan sekelas Tesla bisa masuk tanah air untuk berinvestasi, dan juga serta menjajaki peluang adanya kerjasama yang saling menguntungkan gitu ya. Sebelumnya kalau menurut saya juga LG pun juga telah berinvestasi gitu ya dengan mendirikan pabrik di Batang. Jadi otomatis saya pikir
saya pikir memang katalis positif inilah yang menurut saya bisa menjadikan faktor bahwasannya memang untuk prospek industri di tanah air pun juga semakin prospektif sering dengan implementasi daripada Omnibus Law begitu, karena kita juga bersiap untuk memasuki skala industri manufaktur, karena ini esensial sekali agar supaya selain daripada kinerja industri manufaktur di tanah air yang semakin ekspansif, juga tentunya hal tersebut bisa mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi untuk tahun ini, karena untuk proyeksi daripada kami kinerja pertumbuhan untuk tahun 2021 akan berada pada level 4,97% hingga 5% seperti itu. Oke, ini bicara soal Undang-Undang Cipta Kerja begitu. Dampaknya terhadap sektor atau emiten konstruksi seperti apa? Oke. Baik, kalau untuk infrastruktur memang saya akui juga mengalami penguatan yang begitu signifikan ya, sekitar 3,63%. Memang hal tersebut juga dipengaruhi oleh katalis positif. Memang Omnibus Law merupakan katalis positif utama, dan juga di sisi lain juga pembentukan Sovereign Wealth Fund ataupun juga dikenal dengan Indonesia Investment Authority tersebut, ini juga memberikan katalis positif. Di mana sektor infrastruktur pun juga bisa mendapatkan katalis positif begitu, karena hal tersebut merupakan cikal bakal di mana katalis positif dari meningkatnya foreign investment bisa masuk ke tanah air, dan juga pemerintah juga berkomitmen dalam hal pengembangan infrastruktur, terutama infrastruktur strategis nasional begitu, sehingga hal tersebut bisa memberikan dampak positif bagi meningkatnya konektivitas, agar supaya kinerja perekonomian Indonesia pun juga bisa terkerek positif. Terutama kita juga mengembangkan perekonomian daerah yang bisa berpotensi memberikan kontribusi positif daripada kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Oke, pada pembukaan tadi pagi di perdagangan, Menko menyebutkan bahwa akan sangat optimis begitu, bahwa IHSG ini akan mencapai ke level 6.800 hingga 7.000. Kalau menurut analisa Anda sendiri seperti apa hingga akhir 2021? Ya, memang kalau kita akui bahwasannya statement dari Pak Menko tersebut memang sangat optimis begitu ya. Mudah-mudahan saja kalau menurut saya jika implementasi daripada Omnibus Law berjalan dengan sangat optimum, maka dari itu hal tersebut bisa tercapai. Kemudian juga di sisi lain juga vaksinasi massal pun juga mesti dioptimalkan ya, karena ini kan dilakukan secara bertahap dan juga membutuhkan proses. Dan lagi pula kita juga sebagai negara emerging markets juga tentunya mempunyai tantangan tersendiri dalam hal misalkan infrastruktur dalam hal distribusi vaksin dari dengan ke tiap-tiap daerah ya, karena juga kita wilayah archipelagic state, kemudian juga di sisi lain juga jumlah penduduk kita juga di atas 260 juta. Ini tantangan cukup besar, belum lagi juga penyimpanan vaksin tersebut juga harus butuhkan suhu dingin, dan kita juga harus vaksin setiap 1 kali setiap 6 bulan. Kemudian juga berikutnya juga harus lakukan hal yang sama agar supaya imunitas kita juga semakin meningkat. Jadi kalau menurut saya ini vaksinasi massal pun juga harus bisa berjalan dengan optimal. Maka dari itu juga implementasinya ialah berkaitan dengan meningkatnya kepercayaan diri bagi para pelaku individu untuk berinvestasi di sektor pasar modal. Kemudian juga di sisi lain kalau menurut saya kepercayaan diri tersebut juga bisa memberikan benefit dalam hal semakin optimisnya terkait dengan recovery perekonomian begitu. Untuk secara umum kalau menurut saya ini potensi sekali ya, di mana misalkan optimis tersebut juga bisa mampu buat kinerja pergerakan IHSG relatif menguat, karena kalau secara teknikal misalnya ini pergerakan IHSG pada daily chart masih menunjukkan pola trend begitu ya, dan juga indikator RSI pun juga masih menunjukkan sangat positif, masih belum divergence misalkan seperti itu. Jadi memang untuk potensi uptrend daripada IHSG pun juga masih bisa berlanjut sesuai dengan statement dari Pak Menko tersebut. Oke, baik. Terima kasih Mas Nafan untuk analisanya dan juga waktunya bersama kami dalam Closing Market.